Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penggunaan alat tangkap bom pada nelayan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu saya sendiri, Devia Ayu Putri Anjarsari, NIM 12, Septianin Kafidianis Ifada, NIM 30, Sri Wahyuni, NIM 57, Jelita Amranani, NIM 93, dan Noverdian Firmansa, NIM 108. Berikut kami tayangkan videonya. Ya Allah, mati lah ya. Aduh guys. Sebelum iya tadi kita kaget kak. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai identifikasi masalah. Dalam video tersebut terjadi penangkapan ikan secara ilegal, yaitu dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Kejadian tersebut terjadi di Pulau Tabuhan, Banyuwangi. Diketahui pula nelayan melakukan pengeboman sebanyak 3 kali. Kejadian pengeboman tersebut diketahui dan disaksikan banyak masyarakat yang ada di sekitar pulau. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu solusi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, terutama penggunaan bahan peledak atau bom oleh para nelayan dikarenakan dirasa tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut terutama pada terumbu karang. Baik, berikut solusi yang dikemukakan oleh Indra Pramana tahun 2010 yaitu Ontoni, Simbolon, dan Jusadi mengenai yang pertama pengembangan mata pencaharian, lalu yang kedua pengaturan waktu, jumlah, ukuran, dan wilayah tangkap, lalu yang ketiga penegakan hukum, lalu yang keempat pemberlakuan aturan oleh masyarakat setempat, lalu yang kelima pendidikan dan penyadaran tentang lingkungan. Untuk solusi yang pertama yaitu pengembangan mata pencaharian, masyarakat terutama nelayan yang ada di pesisir sebagian besar dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Segala tindakan yang dilakukan oleh nelayan cenderung bersifat destruktif atas pengaruh ekonominya. Hal tersebut diperparah dengan sifat keserakahan dalam mendapatkan tangkapan ikan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sehingga dengan adanya pengembangan alternatif dalam mata pencaharian seperti melakukan budidaya ikan keramba, budidaya rumput, dan lain sebagainya. Selain itu juga diharapkan masyarakat terutama petani dapat memberikan nilai tambah dengan harapan mengurangi sikap destruktif. Untuk solusi yang kedua yaitu penegakan hukum. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan hukum bagi para pelaku kriminal perlu ditegakkan dengan baik dan benar. Perlunya penegakan hukum secara tegas bagi para pelaku penangkapan ilegal, termasuk hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintahan. Hal tersebut dapat dimulai dari aparat penegak hukum terkait masalah ini. Apalagi penggunaan bom sendiri telah diatur dalam pasal 84 UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Untuk selanjutnya adalah pengaturan wilayah tangkap. Dengan adanya aturan mengenai wilayah tangkap ini, diharapkan dapat melayani nelayan kecil dan juga kelestarian biota laut. Untuk wilayah nelayan industri yaitu pada zona di atas 12 mil. Sedangkan untuk nelayan kecil yaitu pada jarak kurang dari 12 mil. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan kelestarian dari biota laut itu tetap terjaga. Sumber kompas.com. Untuk selanjutnya yaitu pengaturan jumlah dan juga ukuran tangkap. Pengaturan jumlah dan juga ukuran tangkap perlu dilakukan untuk membatasi penangkapan ikan secara berlebih.
Untuk nelayan industri yang ada pada zona di atas 12 mil menggunakan kuota atau maksimal jumlah ikan yang akan diambil. Bagi nelayan kecil dengan membatasi ukuran ikan yang ditangkap. Sumber kompas.com. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan aturan oleh masyarakat setempat. Aturan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai kearifan lokal yang dapat meminimalisir adanya tindakan pengeboman dalam menangkap ikan. Hal ini dapat dimulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat setempat ini merupakan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan juga pengawasan. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan penegakan hukum oleh masyarakat yang telah disepakati bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran stakeholders. Di sini pemerintah perlu membuat kebijakan. Di sini pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah, khususnya peraturan daerah sekitar, serta melakukan koordinasi di antara stakeholders terkait dalam melakukan pengawasan areal di perairan. Jadinya di sini masyarakat juga perlu untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya, terutama pada ekosistem laut, sehingga peran masyarakat di sini sangat diperlukan untuk mengawasi area perairan di Indonesia. Di sini masyarakat juga berperan sebagai mata dan telinga ketika oleh pihak instansi dan pihak berwajib. Peran stakeholder selanjutnya itu di sini peran TNI AL dan Polri dalam pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum hingga penahanan pelanggar hukum terhadap aksi penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bom oleh nelayan. Selanjutnya peran Dinas Perikanan dan Kelautan atau DKP. Perannya di sini yaitu dengan melaksanakan penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi antara DKP dengan masyarakat melalui pembentukan kelompok pengawas. Selain itu, peran DKP juga menjadi penengah sekaligus harus mampu mengatasi masalah yang terjadi di areal perairan, terutama masalah penguapan ikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. See you.